Oke. Mbak Ainun, ini saya jadikan host. Jangan coba tes untuk PPT-nya ya. Iya Pak, tapi maaf ini pakai HP Pak, soalnya laptopnya agak error. Oh iya, bisa pakai HP. Bisa, coba. Coba dulu. Oke. Udah bisa belum Pak? Kelihatan? Mungkin tinggal di scroll ke atas dulu aja. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin langsung kita mulai aja ya. Nanti yang lain, nanti saya minta tolong Mbak Ainun. Kalau ada beberapa yang baru masuk, nanti tolong di-approve ya. Soalnya kan yang sekarang yang jadi host kan Mbak Ainun nih, yang ngelola apa? Yang ngelola peserta-peserta yang di Zoom. Nanti saya minta tolong bagi teman-teman yang baru mau masuk, nanti sama Mbak Ainun sambil dicek di listnya ya. Nanti tinggal di-approve saja, tinggal di-admit aja. Oke, teman-teman, ini saya rekam ya untuk diskusinya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin terlambat atau bagi teman-teman lain di kelompok lain bisa juga melihat proses jalannya diskusi. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kita sekali lagi coba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada dalam proses pembelajaran di intervensi organisasi, teman-teman. Dan saya harap tidak mengurangi semangatnya teman-teman untuk terus belajar, terus berkembang, terus mempersiapkan diri besok untuk masuk ke dunia kerja, karena kita tahu bahwa ini semester akhir ya, semester 7, sebagian besar mungkin sudah pada ngambil P3, berarti kan semester depan tinggal ngambil skripsi. Nah, Anda lancar mungkin bisa cepat skripsinya, dan setelah itu masuk ke dunia kerja. Oke, jadi teman-teman di praktikum intervensi ini, teman-teman nanti akan belajar bagaimana melihat atau mempelajari beberapa permasalahan yang dialami karyawan di organisasi. Saya coba untuk mengarahkan ke perusahaan ya, teman-teman, karena kalau mungkin bicara levelnya organisasi, sebenarnya bisa di lembaga, bisa mungkin di semacam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, tapi karena kita coba mengarahkan ke perusahaan, jadi ini teman-teman di kegiatan praktikum ini memang saya minta untuk mengarahkan fokus intervensinya ke perusahaan yang kecil, menengah, ataupun yang besar. Nah, ini di sini kelompok 2 di laundry berarti ya. Ini juga satu contoh perusahaan, satu contoh unit usaha, dan kalau saya lihat mungkin di sini belum banyak yang bekerja di perusahaan ya. Kita tahu bahwa besok teman-teman kalau kerja di perusahaan itu pasti akan dapat kendala. Ada beberapa hambatan yang mungkin bisa ditemui teman-teman di kantor, di perusahaan. Dan semoga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan, karena ya perusahaan, organisasi seperti itu ya. Anda bertemu dengan teman yang berbeda karakter, Anda bertemu dengan teman yang mungkin sangat berbeda visi, kemudian di samping itu ketika kerja di perusahaan, ketika ada di ruang lingkup organisasi, Anda kan terikat ya, terikat aturan, terikat SOP, sehingga kita yang menjadi bagian dari organisasi harus mengikuti apa yang diarahkan, apa yang ditentukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau perusahaan. Dan terkadang tentu banyak problem ya, teman-teman ya. Kita aja yang mungkin teman-teman yang kuliah lah sebagai mahasiswa, dengan segala macam aturannya, segala macam problemnya, ngumpulin tugas, atau mungkin kuliah, dan sebagainya.
sekarang kita pertemuan online, ini juga benar-benar menguji apa ya, menguji motivasi kita tentu. Karena hanya dengan motivasilah kita bisa terus untuk berpikir positif ya. Oke, baik. Ini untuk kelompok 2, langsung saja. Teman-teman, silakan mempresentasikan secara singkat dulu saja ya, Mbak Ainun dan kawan-kawan. Nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada kelompok 2. Silakan siapa yang akan mau mempresentasikan terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya maaf Pak, Mira bisa dijadiin host nggak? Soalnya Ainun kalau misal mau admin, mau ngadmit, itu nanti keluar lagi ke Zoom. Oke, ini hanya Ainun aja yang sekarang jadi host. Kalau saya udah nggak bisa. Coba Mbak Ainun. Ya udah. Jadi Mbak Ainun sekarang yang benar-benar mengontrol kegiatan Zoom kita siang ini, Mbak Mira. Oh ya, ya udah. Nanti yang aja ya, nanti sambil jalan aja nggak apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang laporan hasil rancangan intervensi dasar 3 organisasi. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang identitas organisasinya, yaitu nama usahanya Lela Laundry. Pemilik usahanya Lailatul Istiqomah. Pemilik usahanya Lailatul Istiqomah. Tanggal pendiriannya Maret 2020, jam bukanya Senin sampai Sabtu pada jam 8 sampai 4, alamatnya di Jalan Salak 1 RT 2 RW 2 Keramat Selatan Magelang Utara. Nah, di di Lela Laundry ini sudah memiliki visi dan misi. Visinya itu siap melayani dengan sepenuh hati, bekerja profesional agar pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan tetap. Misinya, pelayanan yang penuh perhatian, tulus, ramah, dan orientasi kepada pelanggan. Ketetapan waktu dalam penyelesaian laundry, hasil proses laundry yang bersih, harum, dan rapih, manajemen yang solid dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ruth Widyastuti, latar belakang jasa Mira Paulina, latar belakang jasa laundry. Dipersilakan Mira. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak, mohon izin tidak mengaktifkan kamera ya Pak, dikarenakan signalnya susah. Nggak apa-apa. Mbak Ainun sekalian, kalau misalnya ada berapa yang baru mau masuk, sambil dicek ya, di approve-nya ya. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, selanjutnya masuk ke latar belakang. Di era modern ini, masyarakat Indonesia lebih menyukai gaya hidup yang praktis dan cepat. Salah satu contohnya yakni kebutuhan mencuci pakaian. Nah, kebutuhan mencuci pakaian ini termasuk ke dalam kebutuhan utama di dalam keluarga. Nah, di sisi lain perubahan gaya hidup, tuntutan kesibukan mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga juga menyebabkan waktu untuk mencuci pakaian semakin berkurang. Di sisi lain juga menyetrika membutuhkan banyak tempat, sehingga jasa laundry ini sangat dibutuhkan di era modern ini. Maka dari itu pemilik usaha ini mengambil peluang bisnis untuk membuat usaha jasa laundry itu sendiri. Nah, jasa laundry ini merupakan salah satu bisnis jasa yang sedang naik daun saat ini. Nah, karena bisnis jasa ini memiliki peluang bisnis yang sangat baik, masyarakat kota yang semakin sibuk membuat usaha jasa laundry dan dry clean ini semakin laris. Maka banyak yang ingin membuka usaha ini.
Nah, dari analisis menggunakan Westboard Six Box Model, kami akan mencoba memberikan asesmen sistem usaha sampai dengan ke pemasaran kepada masyarakat setempat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, diagnosis. Siapa yang mau? Diagnosis. Mbak Ruth udah masuk belum? Udah. Baik, selamat siang. Terima kasih. Maaf, Pak, izin tidak menyalakan kamera karena sinyal juga, Pak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis atau masalah yang kami analisis berdasarkan hasil wawancara. Nah, dengan mengacu pada Westbox Six Model, usahanya itu mengalami masalah yang sangat situasional atau waktu tertentu. Jadi, masalahnya itu seperti misalnya kalau listrik padam. Karena pernah ada cerita kalau listrik padam misal seharian gitu, nah itu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pada hari itu tuh itu ditunda jadi ditumpuk seperti itu. Nah, kemudian listrik juga menggunakan PDAM. Air menggunakan PDAM. Nah, kalau ada pematian PDAM itu pemilik usaha juga merasa kesusahan dan pekerjaannya juga tertumpuk. Nah, selain itu juga ada masalah kurangnya sarana prasarana karena masih memiliki mesin cuci satu dan itu kalau maaf sinyalnya hilang. Nah, kalau misalnya ada konsumen yang datang terus banyak gitu, nah itu tetap jadi masalahnya masalahnya itu menumpuk. Nah, padahal di namanya sebuah usaha itu sarana dan prasarana itu merupakan komponen yang cukup utama dan penting karena kalau tidak ada ya gimana mau kita menjalankan usaha. Nah, ini menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan. Seperti itu diagnosis atau masalahnya. Kemudian selanjutnya mengenai intervensi. Monggo. Ada yang mau menjelaskan? Iya. Baik, selanjutnya Kak bagian iya Mbak Ruth, halo. Ya, maaf ya Pak kalau sinyalnya. Nah, untuk intervensi, untuk intervensinya kami memilih dua rancang intervensi. Yang pertama ada intervensi strategi, yang kedua intervensi manajemen SDM. Kami memilih intervensi strategi ini karena memang banyak yang perlu diperhatikan dalam strategi marketingnya ataupun kayak menghadapi perubahan kondisi yang ada seperti itu, Pak. Nah, terus kalau yang intervensi manajemen, kami memilih itu karena memang kami memilih intervensi SDM manajemen karena memang berfokus pada perubahan dalam kebijakan sistem manajemen itu dalam
perencanaan karir atau seperti perihal pembagian job desk seperti itu, Pak. Jadi kayak misal kalau misalnya yang ini kan perusahaan usaha laundry ini kan bisnis keluarga yang terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kalau misalnya ayahnya yang sering mengantar, ini kan antar jemput. Kalau mengantar gitu, kebetulan lagi ada acara atau ibunya lagi ada acara, nah seperti itu bisa diperan gantikan karena menurut kemarin wawancara itu seperti kayak misalnya kalau emang ibunya nyetrika ya udah nanti kalau belum ada yang nyetrika itu nggak dikerjain gitu Pak. Nah kemarin maaf kembali lagi di intervensi strategi. Oke. Kan soal air itu hanya mengandalkan PDAM. Nah, kemarin juga waktu wawancara itu memang di sana belum ada tandon airnya, jadi penampung airnya gitu Pak. Jadi kami mungkin strategi itu kayak lebih ke gimana caranya menambah penampung air itu Pak. Nah terus untuk yang listrik daripada menumpuk pekerjaan itu lebih baik jika kami menyarankan pengerjaan cuci baju secara manual meskipun itu tidak langsung banyak, namun kan itu lebih mengurangi potensi menumpuk pekerjaan. Seperti itu, Pak. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin sambil kita bahas, teman-teman? Oke, sambil kita bahas aja ya. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Ini kan usaha laundry ya. Ini teman-teman, ini hanya bertiga. Bertiga ini sebelum COVID tinggalnya di mana? Istilahnya apa kalian di sekitaran kampus 1 atau enggak jauh? Di Di Stayu. enggak, Pak. Sebelum COVID. Enggak sehari-harinya. Sebelum COVID. Sebelum sehari-harinya pas kita kuliah, tinggalnya di mana kalian? Di Sedayu, Pak. Di Stayu ya? Sedayu, Pak. Oke. Ini kalian biasa pakai jasa laundry nggak sehari-harinya? Kalau di kos misalnya. Atau nyuci sendiri? Kalau saya kebetulan cuci sendiri, Pak. Cuci sendiri. Ada yang biasa pakai jasa laundry, teman-teman? Iya, Pak. Biasa pakai jasa laundry kalau selimut kayak gitu yang tebal-tebal. Kalau maaf, baju dan sebagainya, celana, daster, enggak ya? Kalau baju enggak, Pak. Sendiri. Oke. Ini mungkin di luar konteksnya laundry-nya ini ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya menggunakan jasa laundry, kemudian melakukan pembelian berulang, istilahnya ke laundry yang sama, itu biasanya pertimbangannya apa sih, teman-teman, ketika menentukan sebuah laundry yang bagus buat kalian? Bersih, rapi mungkin, Pak. Bersih, oke, rapi. Saya nggak tahu ya, kalau cewek mungkin lebih aware pada sama kondisi bajunya ya. Kalau mungkin saya cowok, yang penting selesai deh cuciannya, yang penting Oh iya, bersih deh. tepat juga Pak. Maksudnya tepat waktu. Oke, tepat waktu, kebersihan. Ada lagi nggak? Yang jadi jaraknya dekat.
Jaraknya dekat. Oke. Ini laundry ini di mana ini lokasinya? Di dekat tempatnya siapa? Kebetulan nggak ikut tempatnya- join ini, Pak. Oh, Magelang, oke. tempatnya. Di Magelang. Di Magelang. Ya, Oke, teman-teman di daerah mungkin dekat rumah. yang pertama, kalau misalnya kita mengungkap kondisi atau mungkin ya identitas organisasi, teman-teman juga melampirkan output-nya dari perusahaan ya. Kalau misalnya ini laundry, Lela Laundry, teman-teman perlu mencatat kira-kira yang menjadi output sebuah laundry apa sih? Mungkin nggak jauh berbeda ya dengan beberapa laundry yang lain ya. Kalau nggak soal kebersihan, soal kecepatan, tepat waktu misalnya, katakanlah rebus selesai nih, yaudah rebus benar-benar selesai misalnya. Atau mungkin masalah pelayanan, misalnya bisa delivery misalnya, bisa diantar, bisa dijemput, dan sebagainya. Atau apa. Nah, dari Lela Laundry ini apa? Kemudian, ketika kita mau menelusuri atau mungkin melakukan asesmen ke sebuah usaha, teman-teman perhatikan, apakah ada output yang bermasalah nggak? Atau mungkin permasalahan secara umum dari laundry Lela ini. Permasalahan secara umum adalah indikator-indikator yang menunjukkan adanya masalah umum yang terjadi pada perusahaan. Misalnya paling gampang soal omset. Ada nggak penurunan omset? Ada nggak penurunan target? Misalnya dari ownernya punya target satu hari sekian kilo lah yang menggunakan jasa Lela Laundry, atau mungkin punya target omsetnya segini misalnya untuk satu hari atau satu minggu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya gambaran outputnya, baru setelah itu di breakdown ke bawah ya, ke six box tadi. Artinya ketika ada masalah soal outputnya, ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah memang karyawannya kurang cakap dalam melaksanakan pekerjaannya, atau apa? Dan yang perlu dipahami juga, karena kita dari psikologi, berarti kan fokus intervensinya lebih ke SDM-nya, teman-teman. Bukan ke sarana-prasarananya ya. Bukan ke mesin cucinya, bukan ke lokasi usahanya, karena itu di luar kita, di luar keilmuan psikologi. Jadi yang dicek teman-teman nanti itu yang menjadi akar permasalahan dari laundry ini. Tentu seorang owner, seorang pemilik usaha punya target kan biasanya kan. Nah, nanti coba bisa ditanyakan lagi kalau misalnya memang masih ada akses atau waktu. Kira-kira apa sih permasalahan umum yang terjadi di Lela Laundry ini? Ya paling gampang kayak misalnya kita makan di warteg ya, Anda jual warteg, Anda buka usaha warung Tegal misalnya. Tentu yang di pikiran kita adalah makanan enak, sayurnya enak, lauk enak, banyak orang yang datang, dan omset terpenuhi ya, tercapai. Itu output-nya, teman-teman. Nah, di Lela Laundry, output-nya apa? Mungkin nggak jauh-jauh beda dengan beberapa laundry yang lainnya. Tapi biasanya mungkin per perusahaan, per unit usaha, itu punya punya value, punya nilai yang berbeda-beda dengan laundry yang lainnya. Misalnya, teman-teman, ada beberapa laundry yang cucian cowok-cewek dipisah, benar ya? Iya. Terus ada yang nyuci laundry-nya antar orang dipisah waktunya, Mbak. Misalnya gini, Mbak Ainun nyuci 2 kilo, Mbak Istia nyuci 3 kilo. Nah, campur cuciannya Mbak Ainun sama Mbak Istia ini nggak dicampur, dipisah. Jadi misalnya dari jam ini cuciannya Mbak Ainun, dari jam ini ke jam ini cuciannya Mbak Istia, nah kayak gitu. Nah, ini dari ini seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah menentukan akar masalahnya, baru setelah itu teman-teman bisa menentukan intervensinya. Nah, ini tadi saya lihat dari kelompok 2, saya mencatat ada contoh intervensi, itu pembagian job deskripsi sama peningkatan karir. Nah, sekarang dibalikin lagi. Apakah intervensi, pembagian job deskripsi, dan peningkatan karir ini akan berdampak
pada peningkatan output laundry. Nah, itu mungkin yang perlu dilihat lagi, Mbak. Apakah memang se-urgent itu? Karena pemilihan jenis intervensi itu sekali lagi ditentukan oleh akar permasalahan, ditentukan oleh diagnosisnya. Dan pemberian intervensi, pemberian rancangan intervensi, itu cuma satu saja ya, Mbak ya. Cuma satu saja. Jadi nggak usah lebih dari satu. Fokus aja. Yang jadi prioritas apa nih kalian dari Lela Laundry ini? Karena kita orang psikologi, kita dari intervensi organisasi, kita melihat dari sudut pandang SDM-nya, teman-teman. Ketika ada suatu unit usaha mengalami penurunan omset, mengalami penurunan keuntungan. Nah, kita dari orang psikologi, kita melihat dari sisi organisasinya, dari sisi anggota organisasinya, karyawannya. Ketika ada laundry yang mengalami penurunan omset, kita lihat nih, dari sisi SDM-nya, apa yang jadi masalah. Oke, sampai di sini. Ada yang masih belum paham? Gimana ya? Sudah paham, Pak. Jadi mungkin kami nanti bakal wawancara lebih lagi dan berdiskusi. Dibuat lebih fokus aja ya. Dibuat lebih fokus saja. Jadi ini perusahaan yang kecil, simple saya kira, gampang untuk melakukan assessment karena arahnya jelas ya. Kalau perusahaan kecil laundry ya sudah jelas, mungkin yang pertama masalah kebersihan, yang kedua kecepatan dalam pelayanan, waktu yang ditentukan harus on time, atau mungkin ada yang lainnya. Nah, dari situ kita lihat bagaimana output-nya. Kalau sudah diungkap yang jadi permasalahan utama, baru nanti Mbak membreakdown ke bawah ya. Apa nih yang menyebabkan kok omsetnya bisa turun, misalnya seperti itu. Begitu, teman-teman? Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan kembali ke saya, nanti teman-teman bisa share di grup ya. Ini rekaman kita siang ini. Ini saya share di grup nanti. Nanti bagi yang belum hadir bisa melihat, bisa menyaksikan. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Gitu mungkin teman-teman. Terima kasih. Ya, kita tutup untuk diskusi kita hari ini. Oke, makasih ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Saya live ya. Nanti kita share ya di grup ya.